Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurulia Putri dengan nomor NPM 202241500111. Saya berasal dari program studi Pendidikan Biologi dari Universitas Indraprasta PGRI. Sebelumnya, tujuan video ini dibuat yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar biologi. Tapi, aku harap video ini bisa lebih dari sekedar itu dan bisa menambah wawasan teman-teman semua yang menonton. Nah, ini dia guys, artikel yang sudah aku buat. Artikel ini berbentuk kajian literatur untuk mengetahui efektivitas aplikasi pupuk organik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman padi dengan nama latin Oryza sativa. Berikut adalah bagian abstrak. Penggunaan pupuk anorganik atau pupuk kimia secara intensif dan berkelanjutan pada lahan sawah dapat menyebabkan degradasi kualitas tanah. Akibatnya, kapasitas infiltrasi air menurun, dan populasi mikroorganisme tanah yang berperan penting dalam siklus hara mengalami penurunan. Untuk meremediasi kondisi tanah tersebut, diperlukan aplikasi pupuk organik yang dapat memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Penelitian ini mengadopsi metode kajian literatur sebagai pendekatan utama dalam mengevaluasi efektivitas aplikasi pupuk organik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman padi. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasi secara sistematis berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Nah, hasilnya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pupuk organik pada tanaman padi memberikan manfaat yang signifikan. Pupuk organik yang berasal dari bahan-bahan alami seperti kompos dan pupuk kandang mampu meningkatkan kualitas tanah dengan memperbaiki struktur tanah dan menyediakan nutrisi secara perlahan. Hal ini berdampak positif pada pertumbuhan tanaman padi dan produksi gabah. Selain itu, pupuk organik juga mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia, sehingga lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu bagian pendahuluan. Seperti yang kita semua tahu, pertanian merupakan sektor vital yang memegang peranan penting dalam ketahanan pangan nasional, khususnya di Indonesia yang memiliki karakteristik geografis dan juga iklim tropis yang sangat mendukung budidaya tanaman padi. Salah satu faktor krusial yang mempengaruhi produktivitas tanaman padi adalah ketersediaan unsur hara yang mencukupi di dalam tanah. Untuk mencapai hasil produksi yang optimal, petani secara umum menggunakan pupuk sebagai sumber nutrisi tambahan bagi tanaman. Secara umum, pupuk dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik. Pupuk organik berasal dari bahan-bahan alami seperti kompos, pupuk kandang, dan sisa-sisa tanaman. Sedangkan pupuk anorganik atau pupuk kimia terdiri dari unsur-unsur hara yang disintesis secara industri, seperti urea, NPK, dan KCl. Pupuk organik dan anorganik memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pupuk organik dengan kandungan bahan organik yang tinggi dapat memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kapasitas penyerapan air, dan memperkaya biodiversitas mikroorganisme dalam tanah. Namun, pupuk organik cenderung memiliki kandungan nutrisi yang lebih rendah dan lambat dalam melepaskan unsur hara, yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman dalam jangka pendek. Sebaliknya, pupuk anorganik mampu menyediakan unsur hara dengan cepat dan dalam jumlah yang besar, sehingga dapat segera diserap oleh tanaman. Namun, penggunaan pupuk anorganik secara berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif. Penggunaan pupuk anorganik secara terus-menerus dan dalam waktu yang cukup lama dapat mengakibatkan kerusakan pada sifat fisik tanah. Untuk mengembalikan kesuburan tanah, perlu dilakukan pengembalian hara melalui pemberian pupuk organik ke lahan, sehingga kondisi fisik, biologi, dan kimia tanah dapat kembali normal.
Pupuk organik yang dapat digunakan untuk membantu mengatasi kendala produksi pertanian dapat berupa pupuk organik cair maupun padat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara komprehensif efektivitas aplikasi pupuk organik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman padi. Kajian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai pengaruh pupuk organik terhadap pertumbuhan vegetatif, perkembangan generatif, serta peningkatan hasil produksi padi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi jenis pupuk organik yang paling efektif dalam meningkatkan produktivitas padi. Mari kita lanjut ke bagian metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur untuk mengevaluasi efektivitas aplikasi pupuk organik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman padi. Metode kajian literatur dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji dan menganalisis informasi yang sudah ada, serta mengidentifikasi pola, tren, dan kekurangan dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama kita bahas adalah jenis dari pupuk organik. Yang pertama adalah kompos sampah perkotaan. Tingginya volume sampah organik perkotaan menyediakan bahan baku yang melimpah bagi pembuatan pupuk kompos yang sangat potensial untuk digunakan sebagai pupuk organik dalam budidaya padi. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dalam jangka panjang penggunaan pupuk kompos sampah berpotensi untuk menunjang produktivitas padi yang tinggi dan berkontribusi pada pemeliharaan kualitas lahan. Lalu selanjutnya ada pupuk organik cair keongmas. Keongmas merupakan ancaman bagi petani, namun ancaman tersebut dapat menjadi sahabat petani apabila dikelola dengan baik. Keongmas dapat lebih bernilai ekonomis dan ekologis apabila dijadikan pupuk organik. Selain mengurangi dampak kerusakan akibat hama, pengolahan menjadi pupuk organik cair akan memperbaiki kualitas tanah karena tidak mencemari lingkungan. Yang ketiga ada pupuk hayati. Penggunaan pupuk organik termasuk pupuk hayati sangat diperlukan untuk menjaga pertumbuhan awal tanaman padi. Karena pupuk organik mampu menjaga kelengasan tanah dan meningkatkan daya ikat air. Hasil penelitian skala petakan menunjukkan bahwa pemberian pupuk hayati dapat meningkatkan hasil panen dan mengurangi penggunaan pupuk anorganik. Yang terakhir ada kombinasi pupuk organik dan anorganik. Hasil studi literatur menunjukkan bahwa baik pupuk organik maupun anorganik memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dalam memengaruhi pertumbuhan tanaman padi. Kombinasi keduanya dapat menawarkan manfaat yang optimal dengan memanfaatkan kekuatan masing-masing jenis pupuk dan meminimalkan kelemahan. Yang selanjutnya kita bahas adalah efektivitas pupuk organik. Efektivitas pupuk organik yang berasal dari bahan-bahan alami seperti kompos, pupuk kandang, dan sisa-sisa tanaman memiliki beberapa keunggulan dalam konteks pertumbuhan tanaman padi. Di antaranya, yang pertama ada peningkatan kualitas tanah. Pupuk organik meningkatkan struktur tanah dengan meningkatkan kapasitas retensi air dan perbaikan aerasi tanah. Hal ini berdampak positif pada pertumbuhan akar tanaman padi yang dapat mengarah pada peningkatan produksi gabah. Penelitian oleh Raharjo dan Tando pada tahun 2022 menunjukkan bahwa penggunaan pupuk organik dapat meningkatkan porositas tanah dan memperbaiki keseimbangan nutrisi tanah. Yang kedua ada efek jangka panjang. Pupuk organik memiliki efek jangka panjang dalam memperbaiki kesuburan tanah. Studi oleh Gunawan pada tahun 2019 menemukan bahwa penggunaan pupuk organik secara berkelanjutan meningkatkan kandungan bahan organik dalam tanah, yang mendukung kesehatan tanah dan produktivitas tanaman jangka panjang. Yang terakhir ada pengaruh terhadap kualitas gabah.
Penelitian oleh Setianingrum pada tahun 2019 menunjukkan bahwa tanaman padi yang diberi pupuk organik cenderung memiliki kualitas gabah yang lebih baik, dengan kandungan nutrisi yang lebih tinggi dan penurunan kadar bahan berbahaya. Dari pembahasan yang sudah dipaparkan, penting untuk dicatat bahwa penelitian ini juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan dan dampak jangka panjang terhadap lingkungan. Penggunaan pupuk harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari masalah lingkungan seperti pencemaran air tanah dan penurunan kualitas tanah. Dengan memahami dan mengimplementasikan strategi penggunaan pupuk yang tepat, serta memperhatikan keberlanjutan dan dampak lingkungan, kita dapat meningkatkan hasil produksi padi secara efisien dan berkelanjutan, mendukung ketahanan pangan, dan menjaga kesehatan ekosistem pertanian.